Shalom Sobat Yabes. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Amin, amin. Semua sehat dalam perlindungan Tuhan, amin. 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 Mari kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena siang hari ini kami bisa datang dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami mau mulai ibadah kami dan kami undang Engkau Tuhan beracara secara bebas. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Setiamu di
kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Yes. Di dalam hidupku, syukur Tuhan kami bersyukur. Oh kami bersyukur. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, rahmat-Mu baru setiap hari, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, hanya Engkau-lah Tuhan. Kami sembah Engkau, haleluya, haleluya, tiada hentinya kami bersyukur, tiada hentinya kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau hebat, rahmat-Mu baru setiap hari, kasihan yang bagi kami tak pernah berhenti. Jiwa kami bersyukur, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berpulih. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri teman-teman. Syukur Bapa, Kami bersyukur. bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Adik, kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Karyamu, karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Mari angkat suaramu katakan. Dari hatiku mengalir pujian. Oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Mari yang bersorak-sorai berikan katakan haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Mari sobat Yabes, katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Mari menari bagi Tuhan. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Musik memuji Tuhan.
Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam talk show. Biarlah hari ini, acara hari ini bukan hanya berlalu begitu saja, tapi ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil pada hari ini. Menolong hidup kita tahu bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita itu lebih daripada cukup. Wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu.
hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu waktu kami sampai siang hari ini di tempat ini, kami tahu bahwa ada hal-hal baru yang akan kami pelajari. Tuhan mau memberkati acara talk show sebentar nanti, agar apa yang dibicarakan, apa yang ditanyakan oleh teman-teman dapat menjadi berkat, dapat menjadi pelajaran juga buat kami. Memberkati Pak Gatut dan Bu Esther juga yang akan menjadi narasumber. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cik. Cik, cik. Oke, 1, 2. Shalom Sobat Yabes. Aduh, sekali lagi. Shalom Sobat Yabes. Kurang semangat. Shalom Sobat Yabes. Oke, haleluya. Akhirnya kita ketemu lagi ya teman-teman. Setelah 1 bulan, ya Yes, 1 bulan betul kita nggak ketemu. Akhirnya kita ketemu lagi. Kita ketemu di mana sih? Kita ketemu di mana? Di mana ya emang? Di acara gereja apa ini sih? dong. Oh, iya. Talk show. Malam hari ini sampai siang hari ini. Betul. Kita akan mengadakan acara spesial. Apa itu? Yabes Talk Show. Tepuk tangan dong teman-teman semua. Iya, soalnya gak ada musiknya ya, Iya. bulan lalu ya. Kita kan kalau bulan lalu ada jinglenya, Iya, sekarang kita nggak ada. benar. Kita pakai mulut aja. Oh, iya, boleh. Teret. Oke teman-teman. Oke. Kalau aku lihat ini sepertinya kita kurang hangat ini duduknya, kurang dekat. Boleh yang di belakang-belakang maju dulu dong. Untuk kita lebih dua baris boleh lebih mendekat gitu supaya ini kan di luar cuacanya Iya, lagi mendung ya, benar. biar kita lebih hangat. Betul Pak Gatut, Bu Esther? Oke. Oke, benar banget. Jadi, Yes. tapi sebelum kita masuk talk show, kita juga akan bermain dulu nih, main games dulu, ice breaking dulu oke, nih kita akan main. Supaya nggak jenuh-jenuh banget Yes, gitu ya, betul untuk banget. siang hari ini gitu. Supaya juga menahan rasa lapar juga. Yes, Iya, siang-siang ini sabar kan ya, sebenarnya teman-teman. waktunya makan siang Iya, nih Kak. benar banget. Tapi kita juga mau nyapa buat teman-teman yang ada di YouTube. Ya. Oh iya, kita sampai lupa mention. Shalom teman-teman Sobat semua. Yabes, Ya, yang di gitu. Pokoknya streaming. dimanapun teman-teman berada juga, semoga Yes. sehat selalu. Jangan Amin. lupa tetap protokol kesehatannya diterapkan gitu. Yes. Buat teman-teman di sini juga tadi udah dicek ya suhunya sebelum masuk dan juga scanning. Udah ya, udah harusnya sih Udah sudah. dong, Oke. udah cuci tangan juga, Oke. pakai hand sanitizer Yes, benar-benar. juga. Kita Sip. langsung aja deh masuk ke ice breaking kita pada Oke. siang hari ini. Kita mau main seberapa kenal sih dengan pasangan kita gitu. Nah, mohon Yoi. maaf nih, tapi emang pasangan-pasangan aja nih yang bisa main Iya. gitu ya. Mohon maaf, bukan No offense. mendiskriminasikan. Iya, betul. Iya. Tapi kita mau main juga sama Bu Esther dan juga Pak Gatut, Gatut. boleh? Oke. Boleh langsung maju, kita akan mengundang bermain Bu Esther dan dulu. Pak Gatut, Di sebelah sini, Yap. betul. silakan. Oke, di sebelah sana. Iya. Mari Pak Di Gatut. sebelah sini, di Bu sebelah sana, Esther. iya. Bu Esther, iya betul. Yes. Satu lagi nih, kita mau ngajak join Yes. satu pasangan Satu nih. pasangan. Kira-kira siapa nih Kita lihat yang mau dulu bermain nih. bersama Bu Esther dan Nah, juga Pak Gatut? Iya, siapa nih? Siapa nih? Angkat nih? tangan dong. Wes, kalau mungkin ada yang mau volunteer, wes. Kalau enggak kita pilih nih. Iya, pilih Eh, aja pilih nih aja kayaknya kali biar ya. seru gitu ya. Sepertinya nih, ya. Bapak Pandu dan Bapak Momo. Bapak ya. Ibu dong. Oh, Ibu Momo, sorry. gimana Belepotan sih? saya. Iya. Oke, boleh ikut main maju yuk. ya, kita bermain bersama. Yes. Boleh tepuk tangannya dulu buat keempat peserta pada siang hari ini. Yes. Betul. Silakan. Silakan. Bapak Pandu di sini, Ibu Momo di sebelah sana. Iya betul. Iya betul. Yes. Silakan dibagikan dulu Oke, Bapak saya Yuda bagikan. untuk atribut permainan hari ini. Jadi kita akan bermain seberapa kenal sih dengan pasangannya gitu. Jadi nanti aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Siapa yang paling sering gitu nanti kalau misalnya yang paling sering itu adalah yang pria, berarti yang cewek mengangkat ya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang paling sering, apa ya contohnya? Yang paling sering, yang paling sering ngambek itu ada pertanyaannya sih gitu. Nanti diangkat tangan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang paling sering suka terlambat gitu ya Pak Gatut, Bu Esther misalnya suka terlambat, Pak Gatut ngangkat tangan. Iya Yes. bener banget, oke. Tapi kalau dua-duanya merasa terlambat semua, angkat tangan semua. Wow, iya benar-benar langsung angkat dua-duanya Iya. ya, baik. Oke, kita mau main ya sekarang ya. Oke teman-teman, kita mulai pertanyaan pertama. Musik. Enggak ada musik dong. Oh, nggak ada musik ya? Nggak ada musik. Kamu jangan di belakang dong, nggak kelihatan. Oke, oh Atau iya, kamu aku di sebelah sana sini? kali Iya ya? benar. Oke. Biar kelihatan Boleh. frame gitu. Sip. Nanti kamu yang Yes. hitung gitu. Atau Oke. gantian nanya ya.
Oke, siap. Oke, siapa yang paling sering malas mandi? Belum dong, kan dihitung dulu. Belum, dihitung dulu, Iya. dihitung dulu. Kita hitung dulu baru angkat tangan, oke? Siap, Contoh ya, siap, contoh. sudah disimpan jawabannya. 1, 2, 3. Wah, Oke, kalau dari ternyata. kubu Bu Esther, Pak Gatot Pak yang Gatotnya. sering malas mandi ya. Kalau dari Justru kubu- kalau, Wah, Kak ternyata. Momo yang sering malas mandi. Iya, Oke, nggak cukup apa-apa. tahu kita Betul. ya. Iya, hemat. Jangan-jangan kesini belum mandi nih kayaknya. Mungkin juga Waduh. hemat air. Iya benar-benar, bisa susah air juga. mungkin. Iya. Iya, menghemat. Oke, pertanyaan nomor 2, silakan Bapak Yuda. Oke, nomor 2. Siapa yang paling sering ngambek? Weh, disimpan dulu. 1, 2, 2, 3. Oke. Oke. Ternyata ketahuan ya Ternyata Bu Momo. ngambekan. Tapi kan- ada nih, kayaknya sebelah sini nggak ada yang sering nggak ada ngambek yang sering ini. ngambek. Mereka Oh selalu ada. Oh. Oh, jarang, jarang. tapi Oke. pernah. Jadi pernah ya? Pernah tapi ya. Siapa yang sering jarang ngambek? Yang jarang ngambek siapa Pak Gatut? Boleh dipakai Westernya? mic-nya nggak apa-apa kok Pak Gatut. Oh, Oh, tetap Westar berarti ya. Wester, Oke, ketahuan. Oke, lanjut. nomor 3. Siapa yang sering cemburuan? 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Oke. Nih, kayaknya- Lagi-lagi mungkin jarang ya Pak Gatot Wester. Oh enggak Oh pernah. nggak malah. pernah. nggak Wow, pernah haleluya. cemburuan. Wah luar biasa banget, Luar tepuk tangannya biasa. dong Weh, teman-teman. tepuk tangan. Wow. Relationship goals nih, Yes, kayaknya nggak pernah cemburuan. benar banget. Jadi bagaimana Bapak cemburu gimana Bapak maksudnya? Ya gitu deh. Oke, baik. It's okay, oke. Oke. Lanjut, silakan. Lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Siapa yang paling lama siap-siapnya kalau mau pergi? Wes, disimpan dulu. Belum. Belum Pak Gatot. Sepertinya dia punya semangat. dendam. Iya, dia udah semangat Pak Gatot banget. punya dendam pribadi. Lama banget sih. Curcol Kita ini, curcol. kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Ya? Oh, anak saya, baik. Baiklah. Jadi anaknya Pak Gatot dan Bu Esther, jangan lupa ya, jangan sering lama-lama gitu ya. Betul. Wah, ini. Next Oke. question. Siapa yang sering minta maaf duluan? 1, 2, 3. 3. Oh, kita tepuk tepuk tangan tangannya dulu dong. Ada Luar yang biasa. balance ya, ada yang balance, ada yang Iya, paling sering yang pria kalau Iya, yang di betul, sini. memang pria benar. ya. Tapi yang sebelah sini tuh kubunya Iya, balance ya. balance, Benar, betul balance banget. Oke, Yes. pertanyaan terakhir nih. Yes. Siapa yang paling bucin? 1, 2, 3. 3. Oh, Oh, semuanya bucin. tepuk Woi, tangan tepuk dulu. tangan untuk keempat Oke. peserta pada siang hari Yes. ini. Jadi bucin semua ya. Betul. Bucinnya tapi positif ya, bukti mungkin cinta. yes, bukan Benar, budak bukan cinta, budak cinta. tapi bukti cinta. Waduh, Asik, luar biasa. So sweet banget sih. So Oke, sweet terima sekali. kasih ya Kakak Oke, Pandu terima dan kasih juga Bapak Pandu, Ibu Momo. Silahkan. Oke, Bu Esther Terima sama kasih. Pak Iya, Gatot tetap di sini tetap aja enggak saja, apa-apa. benar. Oke, kita Kita berpindah akan dulu. lanjut talk show. Ambil Yes. dulu, Pak. Oh iya. Iya. Sip. Oke, kita akan masuk talk show. Saya duduk teman-teman. Situ. Oke, kita langsung lanjut ke talk show kita. Wih, acara spesial kita luar biasa ya. Karena bulan-bulan ini, kita kan masih di bulan Februari, bulan-bulan yang terkenal dengan bulan kasih sayang ya, karena ada Valentine. Wih, siang hari ini pembahasan kita juga spesial juga tentang cinta, tapi lebih luar biasa ya. Betul. Apa yang kita bahas? Endless, Endless love pada siang hari ini, teman-teman. Yes, Jadi, cinta yang gak benar. pernah habis Benar gitu ya. banget. Nah, kita mau dengar dulu ya dari Pak Gatot sama Bu Esther. Endless love menurut Pak Gatot dan Bu Esther itu gimana sih? Oke, silakan. Ya, Pak Gatot dulu atau Bu Esther dulu Ayo, silakan. gimana? Sweet. Silakan. Oke. Ya, kasih yang tidak pernah berhenti oleh apapun. Tidak akan pernah lapuk oleh apapun. Endless Wah, love. luar biasa. Kalau Kalau dari Pak Gatot? Itu kasih Tuhan. Kasih. Endless Benar. love, kasih Tuhan. Oh, kasih Tuhan. Wah Luar memang ya biasa. kalau udah Iya. ngomongin kasih Tuhan tuh memang nggak pernah ada Benar, batasnya ya. betul Pokoknya banget. selalu ada aja. Pokoknya Tuhan tuh bener-bener besar banget gitu. Kasih Tuhan tuh bener-bener besar Yes. banget sama kita, ke kita gitu ya. Wah itu merinding sih Luar kalau aku biasa. ngomongin endless love gitu. Memang
Bener banget. Oke, Nah, yes. lanjut nih. Kita langsung masuk ke talk show-nya aja, tapi buat teman-teman juga yang mau nanya langsung bisa Ya, boleh banget. secara live di sini gitu, yang mungkin punya pertanyaan seputar endless love. Apa sih endless love itu? Bagaimana cara menerapkannya di kehidupan kita atau di rumah tangga kita, di yang menuju pernikahan juga gitu. Yang tapi komitmen serius juga bisa gitu ya, yang menuju pernikahan gitulah ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja. Bu Esther dan juga Pak Gatut. Jadi pertanyaannya ada nih yang udah masuk. Bagaimana mempertahankan cinta mula-mula kita ke Tuhan dan pasangan kita? Karena terkadang itu ada kan yang udah bertahun-tahun, mungkin ada yang jalan 5 tahun itu mulai hambar, atau 10 tahun mulai hambar. Nah itu bagaimana tuh kita melewatinya atau menghadapinya gitu. Mempertahankannya juga bagaimana? Kasih itu harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat, harus dipupuk supaya terus ada, supaya enggak hambar. Kita tahu bahwa kasih kepada seseorang itu bisa menjadi luntur karena sesuatu itu, sebabnya harus terus dilakukan hal-hal seperti itu supaya itu bisa terus terbina. Dan yang namanya kasih itu nggak boleh berdasarkan mood, ya, ya. Kasih, love is not a feeling, but love is a willing, ya. Kalau kasihnya kita itu based on feeling, itu bisa jadi moody, bisa up and down. Tapi kalau kasih yang sesungguhnya itu adalah willing, adalah kehendak. Jadi harus ada ketetapan di sini. Saya mau mengasihi dan itu memang perlu perjuangan untuk itu. Ya. Iya, supaya nggak hambar gitu, yang ngerasain kita hambar. Itu emang perlu perjuangan benar. Kalau Pak Gatut, ada iya. tambahan? Saya mau rangkum dari yang pertama tadi, endless love, dengan yang pertanyaan ini. Jadi sebenarnya saudara-saudara, saya menjawab adalah Tuhan yang punya endless love. Dan kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang dimunculkan dalam Alkitab itu yang akhirnya mendapatkan endless love itu dari Tuhan. Salah satu contohnya saya perlihatkan di sini adalah Nabi Hosea. Nabi Hosea di Perjanjian Lama itu, saya kasih cerita dikit supaya agak ngerti. Dia itu kan sebenarnya jadi nabi tapi perjaka. Terus karena bangsa Israel pada waktu itu sedang sangat tidak setia kepada Tuhan, seperti seorang istri yang sangat suka berselingkuh. Maka akhirnya Hosea dipanggil Tuhan untuk menikah. Menikahnya dengan siapa? Dengan wanita sundal. Wanita sundalnya namanya Gomer. Dan Hosea karena anak nabi yang sangat mengasihi Tuhan, dan rupanya di dalam dirinya dia ada endless love dari Tuhan itu. Dia menikahi Gomer sampai kemudian 3 anak lahir. Setelah 3 anak lahir, si Gomer itu kumat lagi. Dia kumat lagi, dia cari laki-laki hidung belang kemana-mana, bahkan sampai pemberian mas kawinnya Hosea itu, kalau di Israel itu kan kebun anggur yang sangat bagus. Itu dijual demi dapat membayar itu laki-laki hidung belang supaya mau hubungan seks bebas dengan dia. Sedemikian rupa sampai tubuhnya rusak, segala sesuatu rusak, sehingga dia terus membudakkan dirinya, dan perbudakannya itu hasilnya dipakai untuk membayari laki-laki. Terus begitu, sehingga akhirnya dia sampai dijual di pasar budak, dan karena dia jelek, nggak terjual. Kok pas dijual di pasar budak itu, Hosea ternyata sedang mencari dia bertahun-tahun, di mana istri saya ini. Jadi waktu Gomer tidak setia, ternyata sejak saat itu si Hosea itu terus saja mencari Gomer. Dan ketika ditawarkan dengan harga dari sangat mahal menjadi sangat murah, Hosea datang dan mengatakan, tadi tawaran pertama berapa? Katakanlah 500 juta gitu ya. Tapi sampai ditawarkan 50 ribu nggak ada yang mau, karena Gomer sudah rusak. Maka Hosea katakan, saya akan bayar harga pertama, 500 juta. Kemudian dibawa pulang, dan dikatakan dibawa pulang, dimandikan, dibersihkan, dibawa retreat, dan dikatakan dilayani oleh Hosea dengan makanan kesukaannya, dengan semuanya. Dan Hosea sambil melakukan semuanya itu, Hosea selalu mengatakan, I love you, I love you, I love you. Ini
luar biasa. Seorang pemuda perjaka yang ting-ting suruh menikahi wanita Sunda, tapi karena dalam dirinya ada endless love, maka dia bisa mewujudkan. Begitulah Allah dengan kita. Kadang-kadang kita suka tidak setia kepadanya, tapi Allah pasti akan terus mengejar kita. Sejauh kita mau tangannya dipegang oleh dia, masih ada harapan. Kecuali kalau kita nggak mau terus, Allah tetap akan mencari kita sampai mendapatkan. Moga-moga kita akan mendapatkan rohnya Allah seperti Hosea mendapatkan rohnya Allah itu. Amin. Tepuk tangan untuk Hosea. Luar biasa memang ya. Bukti cinta yang diberikan Hosea untuk Gomer itu luar biasa sekali. Bisa kita jadikan panutan juga ya, contoh ya Hosea. Oke, kita next ke pertanyaan 2. Ini aku mau tanya dulu nih. Pak Gatot sama Bu Esther ini masuk usia pernikahan keberapa? 27. Wow, 28, mau 28. Oh, tahun wow, ini 28 ya? tahun ini 28 tahun. Wah, luar biasa. Oke, selama 28 tahun ini, aku mau tanya nih. Kira-kira perasaan cinta yang sekarang sama waktu dulu pertama kali Pak Gatot dan Bu Esther ketemu mungkin dan mulai pacaran itu sama atau berbeda? Satu-satu nih harus yang menjawab nih. Absolutely different. Beda jauh. Oke. Nah, Beda jauh. Semakin bertumbuh. Ya, begini Bu Esther tadi mengatakan, love is not only sebenarnya not only feeling but also willing. Ya. Jadi dalam jiwa kita ini kan ada 3 unsur kan, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah pada waktu kita masih sangat muda dulu, biasanya kita jatuh cinta itu atas dasar perasaan. Ngerti? Jadi pertanyaan tadi kan perasaan. Apakah perasaan yang waktu itu masih ada sekarang? Bisa jadi perasaan ini berubah. Karena perasaan itu mood, berdasarkan mood. Suasananya pengen mengasihi. Tapi Bu Esther katakan, kalau cinta yang dewasa itu tidak lagi berdasarkan sepenuhnya kepada feeling, tapi a willing, kehendak untuk mengasihi. Saya punya kehendak untuk mengasihi kamu, seperti Hosea itu. Seperti Tuhan, kalau Tuhan pakai mut-mutan sama kita, begitu kita meninggalkan dia, hancurlah kita itu. Tapi Tuhan tidak dikendalikan oleh mood. Tuhan lebih lengkap lah, Tuhan itu juga berpikir sehat, tapi ada feelingnya juga. Namun demikian dia tidak hanya dikendalikan oleh feeling, tapi willing. Mau apa kalau aku tetap mau mengasihi kamu? Sehingga sebenarnya Hosea itu punya modal 3 K seperti Tuhan. Sehingga pernikahannya tetap terselamatkan. Nomor 1 K-nya adalah komitmen. Ya, kasih yang sejati itu komitmen, bukan perasaan saja. Yang kedua kasih. Nah di dalam kasih ini ada unsur perasaan. Tapi kalau kasih agape itu adalah kira-kira rumusannya menurut Dr. William Barclay, orang Inggris itu katakan begini. Kasih agape adalah kasih yang mau melakukan apa saja demi kebaikan yang tertinggi dari orang yang dikasihi. Jadi fokusnya bukan dirinya, tapi orang yang dikasihi. Yang dikasih mau melakukan apa saja. Jadi itu kan berarti di dalam rasa ada juga kehendak. Tapi yang ketiga, ada komunikasi yang sehat. Jadi sebenarnya ayatnya ada, cuma karena ini nggak ada cukup waktu untuk mengelaborasi itu. Mungkin lain kali, khusus untuk itu ya. Kita bisa elaborasi dari Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 22 itu 3K ini penting. Kami berpengalaman bahwa ketika kami berkomitmen untuk mengasihi, kami memang mengasihi, belajar mengasihi dengan kasih agape, selalu melakukan apa saja sampai meninggal kalau boleh. Demi kebaikan yang tertinggi dari orang yang dikasihi. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan sehat. Sehingga itu aliran air komunikasi itu kalau bisa selancar air yang bersih di saluran air yang baik itu. Sehingga tidak tersumbat. Semakin komunikasi lancar, sebenarnya semakin terhindarkan kita dari perasaan yang naik turun. Itu mungkin
Agak panjang kalau saya ngomong. Gak apa-apa, 3 poin tadi ya. Kita mungkin akan bahas jadwalkan lagi ya Ciria ya. Iya, part 2 Untuk mungkin part ya. 2 nih, untuk khusus yang kita Hosea itu Untuk tadi ya. elaborate. 3 itu komitmen, terus komunikasi sama Kasih. kasih benar. Komitmen, kasih, dan komunikasi. Komitmen. 3 case itu Yes. luar biasa itu. Komitmen tuh pokoknya whatever you are lah. Itu. Bagaimanapun kamu, I'm still your wife and you still my husband. Wow. Kira-kira begitu. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Haleluya. You're still my husband. Is. Sekali-sekali boleh lah ya, boleh. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah ini nih, pasangan kita tuh sibuk banget. Misalnya sibuk kerja, sibuk pelayanan gitu. Nah gimana sih kita tuh bisa menghadapi pasangan kita yang super sibuk itu. Nah tapi kan kita juga pasti memiliki, aduh dia tuh beneran sibuk gak ya? Dia tuh beneran positif gak sih sibuknya? Atau dia memang jangan-jangan di luar sana dia ngapain ya? Kayak gitu-gitu. Nah gitu tuh bagaimana tuh kita menghadapi pasangan yang seperti itu? Kalau kita punya komunikasi yang sehat, maka hal itu nggak akan terjadi. Pada waktu kita mau memulai satu activity atau mau mengambil satu job, itu kan dikomunikasikan. Oke, aku diminta untuk gini-gini, gimana menurut kamu? Ya, kalau ada komunikasi yang sehat, maka pada waktu sudah ada kesepakatan yes, berarti di dalam yes itu sudah tahu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah oke, berarti aku akan ditinggal, aku akan sendirian, dia akan sibuk dengan ini berarti dia nggak bisa nemenin aku gini. Kan ada tuh konsekuensinya. Tapi kan sudah ada komunikasi di awal. Sehingga nggak ada masalah begitu. Nah bicara soal nggak percaya, ini yang perlu dimengerti bahwa yang namanya trust, kepercayaan itu betul-betul modal untuk sebuah pernikahan. Jangan sampai trust berubah menjadi trash, sampah. Trust tetap trust, percaya. Menjadi percaya karena apa? Ya karena ada komunikasi yang sehat itu. Sehingga di tengah-tengah kesibukan apapun masih tahu gitu. Tidak ada sesuatu yang di HP nggak ngerti nomor passwordnya apa, nggak ada. Saya bisa pegang HP dia, dia bisa pegang HP saya. Saya tahu semua temannya dia tahu semua teman saya. Saya tahu apa pekerjaannya dia tahu apa pekerjaannya saya. So everything is transparan. Sehingga nggak ada yang perlu dicurigai gitu ya, nggak ada. Jadi it's okay. Dan kalau sibuk saya tahu dia sibuk untuk Tuhan kok, no problemo. Gitu. Wow. Tapi Bu Esther, ada tuh pasangan tuh yang maksudnya tetap menerapkan pembatasan ya. Pokoknya keuangan kita misalnya campur, apapun campur, tapi lu gak boleh ngecek handphone gitu. Nah kayak gitu tuh kurang sehat kan ya? Sebetulnya kurang sehat. Why? Kenapa gak boleh? Kalau sampai gak boleh, itu berarti masih ada sesuatu yang dia merasa dia gak perlu tahu. Aku gak mau dia tahu. Kenapa gak mau tahu? Kan pasti apa sih yang masih mau ditutupi? Kalau kita tahu di dalam satu pernikahan 2 menjadi 1. So sudah gak ada lagi yang ditutupi sama sekali. Sorry ya, ini mau bicara belak-belakan. Bahwa kalau orang sudah menikah itu sudah telanjang berdua dan tidak malu. So what? Apalagi yang mesti ditutupi? Gak ada yang perlu ditutupi. Justru di dalam pernikahan yang benar itu adalah kita betul-betul membuka diri. Karena apa? Karena saya merasa, saya berpikiran bahwa dia adalah orang yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk menolong saya supaya saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kalau orang lain kan mungkin sungkan ya. Orang lain mungkin gimana sih? Oh nggak apa-apa begitu. Tapi kalau suami sendiri atau istri sendiri kan nggak perlu malu. Sama sekali mau diapain juga nggak perlu malu. Oke, this is I am, ini aku. So kasih tahu aku mesti bagaimana gitu.
Kira-kira begitu. Saya kasih komentar dikit aja. Iya boleh. Jadi tadi Bu Esther mengatakan yang penting trust. Trust itu dibangun dari siapa mana sih? Trust itu dibangun dari keterbukaan. Semakin orang tidak terbuka, semakin sulit kita trust. Pada waktu kita sampai kepada kamar tertentu, lalu dia tidak bukakan. Oh berarti kamu tidak percaya sama saya. Jadi berarti aku nggak bisa mempercayai kamu. Nah ini yang menarik. Tuhan tolong kami, waktu kami lagi pacaran dulu, kami tidak mengatakan ini bintang luar biasa, indahnya, jadi gimana ya, kalau lautanku seberangi dan sebagainya, nggak pernah keluar dari mulut saya, nggak pernah keluar dari mulut saya, nggak ada lagi. Yang kami rembuk tiap hari ini adalah keterbukaan. Kami ingin tahu siapa Bu Esther ingin tahu siapa saya, dan saya buka belak terbuka. Dia terbuka, supaya waktu nikah jangan beli kucing dalam karung. Kami kenal betul gitu. Sehingga akhirnya sudah tidak ada rahasia, dan karena sejak sebelum menikah kami sudah berkomitmen untuk terbuka seperti itu. Sampai sekarang segala sesuatu boleh. Kenapa saya pikir yang positif tadi? Karena Tuhan telah bawa dia ke dalam diri saya. Sorry ya, kalau tubuh saja boleh telanjang, kenapa bagian yang lain dari kehidupan kita nggak ditelanjangi sekalian oleh pasangan hidup kita? Karena dia dikirim oleh Tuhan ke saya untuk menolong. Sehingga ada kalanya saya ini kadang-kadang, Bu Esther sudah begitu tahu diri saya, sehingga saya bertanya juga, Bu, nanti kalau kita ketemu, kamu kan tahu saya seniman, nanti di luar tahu-tahu kelihatan wanita cantik gitu, gimana kira-kira menurut kamu? Ngomong aja gitu, ngomong aja. Nah saya kalau, wanita itu cantik ya, nggak tahu Bu Esther gimana kalau saya ngomong gitu. Apa? Kalau justru berarti matanya sehat. Iya, normal. Iya enggak? Berarti normal. Lebih baik diomongin di depan mata saya daripada di belakang saya. Oke, memang dia cantik. Terus bagaimana? Dia memang cantik, tapi dia bukan istrimu. Itu kelanjutannya. Jadi Tuhan telah menetapkan aku jadi istrimu. Belum tentu yang cantik itu sepintar Bu Esther cara mengelola keuangan. Pertanyaan yang pertama tadi, saya anggap sangat cocok sekali, sorry ya. Bagaimana kalau sibuk itu? Moga-moga saudara-saudara pernah kenal saya dan Bu Esther. Sebelum pandemi, jadwal kami itu gila. Bu Esther ada di Medan, saya di di Papua. Saya di Sulawesi, Bu Esther ada di Kalimantan. Jadi tiap minggu itu kami terpisah seperti itu. Kalau kami tidak membangun trust pada waktu kami awali hubungan kami, ada masalah besar. Tapi kami beruntung karena kami sudah bangun itu. Jadi saya itu sangat percaya kepada Bu Esther. Sehingga Bu Esther pernah tanya, Bu ini Pak Gadut itu apa enggak peduli apa Ibu khotbah di Jember, malam-malam naik bus jam 12 malam. Dia katakan, enggak itu Pak Gadut percaya 100% sama saya. Demikian juga HP saya, kalau Bu Esther mau lihat saja. Itu berarti ada penolong dalam diri saya untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saya akan ditolong. Nah, demikian segala sesuatu dalam diri kami dua jadi satu itu betul-betul. Sorry ya, mau ngomong ke kalian, keuangan itu tidak ada keuanganmu, keuanganku. Bagaimana mungkin saya ngomong keuanganmu, keuanganku, karena kami disatukan. Persatuan itu persatuan yang masih dibatasi ya. Penyatuan itu segalanya. Dan hanya dengan penyatuan segalanya kita bisa menikmati itu. Kalau sebenarnya kata penyatuan itu dilakukan oleh Allah pada waktu menciptakan, keputusan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Perhatikan di sana. Diciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Itu seperti penyatuannya Allah Bapa dengan Allah Putra dengan Allah Roh Kudus. Ada yang rahasia? Not at all. Ada yang menjadi milik Allah Bapa dan tidak bisa menjadi milik Allah Putra? Tidak mungkin. Dan itu yang dimintakan kita jadi. Jadi waktu jadi suami dan istri bagi kami simpulkan dari situ. Kalau mau jadi seperti Allah Trinitas, kita betul-betul menyatu dalam segala sesuatu. Dan hanya itu yang bisa menolong kita untuk justru malah utuh karena serangan dari luar. Tidak ini. Satu kali Bu Esther baru pulang dari reuni dengan teman-teman IPB. Lalu kemudian ada cerita dia pulang dengan teman IPB juga yang tinggal di Malang. Lalu waktu
Itu kemudian tahu-tahu Bu Esther kasih tahu pada saya, Pak tadi ketemu ini dan ngomong-ngomong gini. Lalu temannya dia itu cubit-cubit, jangan dong. Kenapa? Itu kan rahasia IPB gitu, rahasia pacarnya Bu Esther yang lama. Gitu. Ya, jadi kenapa kok dia kasih tahu pada temannya? Bagi kami, saya dan suami saya, tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Kamu pikir suami saya nggak tahu anak itu? Suami saya sudah tahu dia sejak kami belum menikah. Karena Bu Esther sudah cerita kepada saya. Semua diceritakan. Dan itu buat saya bagus. Karena saya bisa ngukur. Aku kuat nggak ya? Dengan semua latar belakang seperti ini. Kalau aku kuat, berarti aku bisa. Nah di situ. Itu ya kemungkinan ada orang-orang yang punya falsafah lain, silahkan. Buat saya, pengertian saya terhadap Alkitab adalah seperti itu. Dan ternyata saya nyaman sekali selama 28 tahun ini. Tidak pernah ada satu cuil rahasia pun di antara kami. Dan ternyata justru hidup yang seperti itu justru lebih dinikmati. Wow, luar biasa banget tepuk tangan dulu loh, benar ya. Jadi keterbukaan ya, itu penting banget di dalam sebuah pernikahan gitu. Jadi buat teman-teman yang belum terbuka nih sama pasangannya, belajar untuk terbuka. Apalagi yang introvert itu juga belajar mengungkapkan perasaan teman-teman kalau misalnya. Oh ya boleh gimana? Ya, aku yang introvert. Oh iya. Oh Pak Gatot introvert? Oh Bu Esther ekstrovert? Saling melengkapi. Tapi no problem. Benar. Oke, kita lanjut ya. Bu Esther dan juga Pak Gatot pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah kalau kata-kata orang nih, Bu Esther, Pak Gatot, kan ada tuh yang bilang, 5 tahun pertama usia pernikahan itu yang paling berat-beratnya gitu katanya. Katanya orang-orang begitu. Nah, gimana sih kalau misalnya di dalam 5 tahun itu benar-benar kita sudah mencapai satu titik di mana aduh udah hopeless banget, udah nggak bisa lanjut nih. Udah udah selesai sampai sini minta bercerai dan udah sama-sama putus asa itu. Nah, gimana sih kita menyikapi dan memperjuangkannya itu. Oke, yang pertama supaya kita nggak sampai ke situ, itu sebabnya pada waktu masa pacaran mesti betul-betul kenal. Jangan habiskan waktu-waktu yang ada untuk hal-hal yang nggak memiliki esensi di dalam pernikahan. Misalnya ngabisin waktu berjam-jam cuma nonton tuh loh. Apa? Bukannya saya melarang nonton, it's okay nonton, tapi jangan wasting time dengan hal-hal yang seperti itu sehingga begitu kita sudah ketemu, sebetulnya kita lebih kenal nggak? Nggak kenal. Mungkin kita malah lebih kenal dengan film itu daripada dia. Karena kita nonton, betul ya? Itu sebabnya nanti pada waktu nikah kagetlah kita. Waduh, kok begini? Waduh, kok begini? Halo, lu ngapain aja yang kemarin-kemarin? Kagak tahu tuh kalau si pacar lu begitu. Nggak tahu lu kalau pasangan lu begitu. Kemana aja, ibaratnya begitu. Nah, tapi kalau seandainya oke lah kita udah long time ago in Bethlehem udah kagak bisa diapa-apain lagi ya. Ibarat nasi udah jadi bubur di depan mata sekarang begini nih. 5 tahun pernikahan kayak begini. Terus bagaimana? Kembali lagi. Bukankah tadi ada contoh Nabi Hosea yang sedang menikahi WTS. Dan sudah dinikahi ternyata penyakit lamanya masih kumat lagi. Ternyata bisa diselesaikan. Yang penting ada 3K lagi. Ada komitmen, ada kasih, and ada komunikasi. Dibangun. Tidak ada sesuatu yang terlambat. Nggak ada. Yang penting adalah sekarang, yuk kita sekarang ambil satu keputusan. Kita akan lakukan ini untuk kebaikan kita ke depan. Jadi harus begitu karena firman Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan udah gak boleh lagi diceraikan oleh manusia kecuali maut. Jadi jangan sampai kita bikin kesalahan berikut dengan cerai. Apakah kalau cerai selesai? Enggak. Kita cerai itu berarti kita sudah membuka lubang dosa di dalam kehidupan kita. Sehingga next step-nya kita pasti akan salah lagi.
Jadi jangan pernah bikin. Mungkin komentar saya, kami tidak mengalami turbulen yang luar biasa lah kalau mau ngatakan. Kalau dikatakan 5 tahun, mungkin nggak sampai 5 tahun, barangkali setahun atau 2 tahun. Karena bagaimanapun juga sebelumnya kan masih dibatasi, karena tidak terlalu bisa dekat, karena belum menikah. Tapi begitu menikah pasti ada hal-hal yang masih kita kenal. Tapi karena modalnya sudah disiapkan, jadi ibaratnya orang take off itu sudah disiapkan seatbeltnya. Jadi lumayan aman. Nah, jadi saya tidak merasa bahwa itu perlu terjadi kalau sebelum menikah dapat dipersiapkan. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Nomor 1, jangan bilang, pokoknya kalau kita begini, saya mengatakan lebih baik dalam mulut kita tuh nggak pernah ada kamus bahasa cerai, nggak pernah boleh keluar. Karena kata keluar itu kadang-kadang menggoda itu. Begitu, ini pokoknya nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Tuhan pasti bisa menolong kita untuk menyelesaikan. Untuk ngomong dengan singkat saja ya, kami sudah lama melayani pelayanan yang tidak bersangkut paut dengan pengembalaan. Tahun 2013 kami baru diminta mengembalakan di Bali, mulai sampai sekarang. Tapi sebelum itu karena bukan penggembala, rupanya ada jemaat-jemaat itu yang begitu rupa mendengar khotbahnya Bu Esther dan sebagainya, tertarik untuk karena dia kalau sampai diketahui di dalam gereja setempatnya itu, dia rasa itu tidak bagus dan mungkin malu dan sebagainya. Lalu berkonseling dengan Bu Esther. Dan dengan itu maka ternyata kami buktikan bahwa orang-orang yang sangat parah persoalannya tetap bisa dipulihkan asalkan mau. Persoalannya mau. Nggak ada yang nggak mampu. Karena nggak mau saja orang itu lakukan itu. Tapi kalau dia mau, pasti bisa dipulihkan. Nomor 2 berarti kadang-kadang diperlukan juga pertolongan dari luar dong. Nah, jadi kita, ya misalnya hamba Tuhan yang dipercaya, yang tidak akan sebarkan ini di mana-mana. Saya tidak menyebut satu nama pun kepada saudara-saudara siang ini. Sebenarnya yang ditolong Bu Esther terlalu banyak sehingga dipulihkan ya. Jadi jangan kata itu jangan cepat keluar atau jangan pernah keluar kalau bisa. Karena begitu kita memberikan peluang dia itu keluar, ya sudah, ada jalan menuju ke situ. Tidak, Tuhan tidak ada kamus itu. Kenapa itu masuk dalam kamus kita? Buang itu kamus. Ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita mau dan kita mau serahkan berjalan bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Amin. Betul. Wah, berjalan. Mungkin kami ini, saudara-saudara juga diingatkan oleh orang tua kita deh ya. Biasanya orang tua kita kan mengingatkan, kadang-kadang rumput tetangga kelihatan lebih hijau gitu kan. Itu bahayanya. Ah iya betul. Tapi saudara pergi ke tempat tetangga, ternyata nggak lebih hijau dari rumput kita. Gara-gara kita belum kenal aja, kelihatannya begitu hijau. Nanti kalau sudah kenal, ternyata kering sekali itu. Biasa aja. Jangan percaya kepada fata morgana. Nah, selalu buah curian katanya lebih enak. Ya buah yang dibeli dengan harga yang mahal itu lebih enak. Ya tak? Sudah beli buah yang harganya murah-murahan kan lebih enak yang mahal. Apalagi curian, gak enak lah gitu. Itu kan dari neraka sana itu semuanya dimunculkan ke sini sehingga kita mau pakai kamus neraka atau kamus surga. Saya dulu bukan Kristen, tapi sejak Kristen saya terlalu kagum dengan Alkitab dan saya percaya Alkitab 100% benar. Sehingga saya ikuti Alkitab, ternyata saya nikmati hidup di dalam ketaatan kepada Alkitab itu. Luar biasa. Jadi saya nggak percaya kepada omongan-omongan orang yang menentang kepada Alkitab. Saya bukan Kristen dulunya ya. Jadi bukan agama Kristen sama sekali. Tapi ketika Tuhan selamatkan, saya percaya bahwa Tuhan dan Alkitab itu luar biasa bagus. Haleluya. Luar Mantap biasa banget sekali. ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Karena waktu juga yang terbatas teman-teman Iya, dan iya. maaf banget nih Bu Esther dan juga Pak Gatot. Tapi nanti kita akan buat sesi lagi ya, boleh ya 3 hal itu. Nah pertanyaan terakhir, mana sih yang lebih ideal dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita gitu atau dalam yang punya pasangan gitu ya.
diem dulu atau langsung menyelesaikan. Karena kan karakter tuh beda-beda, kayak tadi mungkin Pak Gatut kan introvert, jadi lebih memilih biasanya diem dulu gitu. Tapi kalau Bu Esther kan harus ya udah selesai saat itu juga. Nah gitu tuh, mana tuh yang lebih ideal kira-kira? Atau bagaimana sih caranya ketawa udah Pak Gatut nih. Iya bagaimana, siapa duluan? Ya masing-masing ya, tergantung orangnya seperti apa. Yang namanya ideal itu adalah yang pas dengan orangnya. Jadi kalau memang orangnya straight to the point, ya langsung diberesin. Tapi kalau memang orangnya enggak, kalau saya nih, saya tipenya jangan dibikin lama. Begitu ada apa langsung ngomong, selesai, beres sudah, sekian menit beres. Tapi kalau Pak Gatut, maka saya harus diem. Walaupun nih mulut rasanya udah pengen ngomong, udah gregetan gitu ya. Saya caranya adalah apa? Saya pergi dulu kemana kek, ke depan kek, ke halaman depan kek. Kalau dulu waktu kami di kampus ya, kalau gitu saya pergilah ke dapurnya Sati, kemana dulu. Untuk kira-kira 10 menit. 10 menit saya keluar dulu, setelah itu saya balik lagi. Begitu saya balik lagi, dia pasti sudah siap untuk bicara. Jadi yang namanya ideal, it's tergantung dari siapa yang membutuhkan. Baca kitab Efesus itu, ini salah satu contoh ya, baca kitab Efesus itu dikatakan begini, apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa, katanya gitu kan. Ya. Artinya berarti marah itu enggak dosa, tapi ada marah yang menjadi dosa. Apa itu marah yang menjadi dosa? Firman Tuhan meneruskan dengan mengatakan, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu kan kata kiasan. Artinya apa? Kalau kemarahan itu diperpanjang, itu dosanya. Jadi waktu mulai marah itu enggak dosa. Tapi kalau kemarahan makin diperpanjang, di situ dosanya. Dengan kata lain, PR kita apa? Sedapat-dapatnya mempersingkat periode kemarahan, gitu kan? Nah, supaya lebih singkat gimana? Akhirnya kami menemukan cara, ternyata Bu Esther itu kalau lagi marah, supaya bisa cepat selesai marahnya itu, maka semua kemarahan itu harus cepat diomongkan. Begitu cepat diomongkan, mungkin dalam 1 menit, 2 menit langsung reda, gitu. Nah saya kalau lagi marah, jangan diajak ngomong. Kalau saya diajak ngomong itu malah gregetan, makin lama marahnya gitu. Lalu akhirnya gini kita sharingan terbukaan, Bu Esther kenal itu. Sehingga makanya Bu Esther tadi katakan begitu. Kalau saya pas marah, Bu Esther sudah tahu, oh ini dia lagi upset, bahasa Inggrisnya ya, lagi agak dikecewakan sehingga dia mau marah. Dia pergi bantu ibu dapur, kupas-kupas bawang atau apa untuk mahasiswa Sati itu. Lalu 10 menit datang, karena saya marahnya intelek gitu. Jadi begitu marah, saya pikir untuk apa saya tadi marah gitu. Jadi akhirnya saya katakan, nggak ada gunanya. Jadi waktu dia pulang sudah beres gitu. Nah sebaliknya Bu Esther, saya dulu juga bingung. Pertama kali dia marah, saya pikirkan seperti saya kan. Jadi saya tinggalkan. Waktu pulang saudara, aduh itu bom atom itu. Hiroshima Nagasaki itu masih kurang hebat dibandingkan dengan meledaknya waktu itu. Nah, ngerti saudara ya? Itu kesalahan saya, karena kok saya tidak mengentertain caranya Bu Esther cepat reda. Nah, setelah saya ngerti, lalu, oke. Begitu tak tunggu kapan marah gitu. Langsung begitu marah tak wawancarai, saya belajar jadi wartawan. Begitu keluar, bener ya? Dalam 1 menit langsung reda. Langsung ciumi saya, loh kan luar biasa kan. Nah, jadi justru harus mengenal pasangannya. Jadi stylenya beda-beda. Iya benar, stylenya beda-beda. Dan lebih tepatnya kita juga harus mengenal karakter pasangan kita masing-masing ya, untuk bisa menghadapi ketika mereka marah tuh seperti apa. Oke. Makanya perlu terbuka dan ngomong. Aku kalau marah tolong diginiin. Gitu. Betul, harus dikasih tahu treatmentnya seperti apa sih gitu ya, supaya ya itu tadi harus supaya tidak terjadi perpecahan lah ya, perceraian juga, karena kadang kan orang diem terus dia menahan terus gitu kan meledak sendiri nanti. Kok jadi saya yang kesimpulan. Silakan. Baik, karena waktu juga sudah habis teman-teman ya. Sayang sekali. Jadi sebenarnya masih banyak yang harus dibaca, iya, tapi benar, karena masih ada beberapa pertanyaan. Kita harus mengakhiri ini siang hari ini, jadi silakan Bu Esther kalau ada kesimpulan atau Pak Gatut sekalian menutup talk show kita pada siang hari ini.
Pesan saya adalah mari kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan begitu erat. Sehingga kasih dengan kualitas agape itu ada di dalam kehidupan kita. Pada waktu kasih dengan kualitas agape itu ada di dalam kehidupan kita, itu menjadi modal yang sangat berarti untuk kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Itu yang akan membawa kita kepada komitmen yang kuat, kepada kasih yang luar biasa, dan kepada komunikasi yang sehat. Amin. Tuhan berkati. Oke, tepuk tangan dulu Tepuk buat tangan. ibadah talk show kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak Bu Esther dan juga Pak Gatut. Ya, boleh ditaruh sini mic-nya. Cowok harap perhatikan bahwa saya selalu memberikan kesempatan pertama kepada Bu Esther untuk bicara. Wih, mantap. Oke, yang pria. Jangan Bagi lupa pria-pria nih. menspesialkan Betul. wanitanya. Benar gitu Thank ya. you so Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke persembahan. Yes. Pada siang, kita belum doa ibadah talk show ya. Ya udah kamu aja sekalian Baiklah, doa persembahan. Oke. kita Di tengah Pak, sini Pak. sekalian akan doa untuk persembahan. Jadi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan bisa disiapkan. Nanti ada teman-teman yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Oke, yuk. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak sudah memberkati setiap kami. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah melancarkan Bapak talk show kami Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ya Bapak melalui talk show ini ya Bapak, melalui pembahasan yang sudah kita bahas Tuhan Yesus Kristus, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus Kristus. Tentang endless love Bapak, kiranya kami bisa menerapkan itu ya Bapak di dalam kehidupan pasangan kami Tuhan, kehidupan kami dalam keluarga juga, terlebih dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ya Bapak kami bisa menerapkan komitmen Bapak, kasih dan juga komunikasi yang sehat Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan sedikit apa yang kami punya ya Bapak. Kiranya apapun yang kami berikan ini ya Bapak, itu merupakan persembahan yang terbaik dari kami untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati setiap kami Bapak, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku. Saya undang rekan-rekan yang sudah memberikan persembahan bisa bagi berdiri bersama-sama. Oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari toleh kanan kirimu dan katakan haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Angkat suaramu dan katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Sukacita, Rohmu hadir di sini,
mendengarkan pengumuman, silakan. Shalom semuanya. Ini duduk apa berdiri? Silakan duduk dan. Ya, saya akan menyampaikan info ya, Bes, buat sebulan ke depan. Yang pertama ini untuk bulan depan. Jadi kita ibadahnya tanggal 20 Maret. Itu akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita. Onsite ya aja ya, diusahakan onsite. Tapi kita nggak tahu kalau bulan depan peraturannya kalau ganti lagi ya menyesuaikan. Gitu. Untuk jamnya tetap jam 11 siang. Oke, next. Oke, ini buat teman-teman yang mau ikut join kita untuk pelayanan diabetes. Kita buka rekrutmen. Yang pertama ada pelayanan di bidang asar, multimedia, musik, dan singer. WL juga boleh. Siapapun yang mau mendaftar boleh, bisa menghubungi Ko Randy. Itu orangnya, Ko Randy. Oke, next. Nah, ini yang terakhir kayaknya. Kita ada Instagram @yabes_Malang, dan kita juga punya YouTube channel Yabes GBI Bethlehem. Jadi buat teman-teman bisa di follow Instagram sama di subscribe YouTube kita. Oke, terima kasih. Oh ya, happy Sunday semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Aku minta dengan hormat Pak Gatut untuk berdoa mengakhiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga tidak menimpa aku. Ya Allah Roh Kudus, kami sangat mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena oleh tuntunanmu kami berada di tempat ini, sehingga kami dapat memenuhi firman Tuhan yang mengatakan berada di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan dalam waktu yang singkat jauh lebih baik daripada berada di antara kumpulan orang fasik. Tuhan, kami minta Tuhan akan menolong dan memberkati kami, sehingga apa yang kami dapatkan dalam persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan kami sendiri menikmati hidup yang seperti itu. Angkatlah kedua belah tanganmu ke atas, dan pulanglah dengan membawa serta seluruh berkat Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara akan diberkati. Semua usaha pekerjaanmu diberkati, sehingga engkau akan dapat terus menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun engkau berada, nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan.
Kiranya damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dalam Roh Kudus akan menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat ini katakan, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Adit. Happy birthday Adit. Happy birthday Adit. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Adit. Ya, shalom. Terima kasih teman-teman sudah memberikan selamat buat MC kita pada hari ini. Mari berikan tepuk tangan, mari meriah pada ulang tahun. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.